Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan yang pertama dari perbankan Big Cap BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Rekomendasinya adalah buy on weakness untuk BBRI dengan support yang mungkin bisa diperhatikan di level 4.460, resistennya hingga ke 5.075. Selanjutnya saham pilihan kedua ada BRMS, juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 320, resistennya di 432. Dari batubara ada Adaro, hari ini juga melaju kencang, supportnya di 3.360, resistennya hingga ke 4.050. Akumulasi buy untuk Adaro. Dari properti ada Pani, dengan mencatatkan level tertinggi intraday sepanjang masa dalam beberapa waktu terakhir, akumulasi buy 14.750, resisten hingga ke 19.900. Ada BBRI, BRMS, Adaro, dan juga ada Pani. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke BBRI Pak Andri. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk Bapak Hidayat dari Jakarta menanyakan untuk BBRI. Entry level sudah direkomendasikan untuk masuk kembali untuk BBRI? Ya, kalau untuk BBRI sih kita lihat masih sama seperti tadi kita bilang. Semua banking kemungkinan minggu depan akan ada new low ya. Di BRI juga sama, kemungkinan akan tembus di bawah 4630. Ya, karena terlihat juga rupiah juga kemungkinan akan lemah lagi terhadap dolar, jadi artinya ada korelasi antara rupiah dengan saham banking. Jadi artinya menjelang the Fed ini saya pikir market lebih cenderung untuk selling dulu ya. Jadi lebih bagus kita beli di antara ada gap di 4460, cicil beli sampai dengan di 4630. Jadi mungkin di situ untuk kita buyback sebelum dia rally lagi nanti. Resistnya ada di high kemarin ya, 4870 sampai dengan 75. Baik. Rekomendasi untuk BBRI buy on weakness pemirsa, supportnya tadi 4460, untuk entry juga 4460 hingga ke 4630. Resisten terdekat ini bisa ke 4870 hingga ke 5075. Pak Andri, bagi yang sudah ambil posisi Pak untuk dari BBRI dan kebetulan nyangkut di 5.000-an Pak Andri, analisis dan rekomendasi Anda seperti apa untuk BBRI? Nah ini yang mesti kita lihat ya. Jadi kalau BBRI sendiri kan ini kan sahamnya year to date aja minus 17%. Ya. Saham terburuk kinerjanya dari antara saham banking ya. Jadi kalau dilihat memang kalau kita lihat ke sektornya jadi kalau secara keseluruhan kita lihat untuk high-nya sih saya pikir tidak akan lebih dari 5.500 lagi ya. 5.600 untuk 6.000 agak berat. Jadi kalau emang sempat cuan ya di atas 5.000 sampai 500 dengan keluar dulu. Karena kalau saya lihat nanti akan crash lagi, balik lagi di bawah 400. Jadi emang BBRI ini memang hati-hati, kecuali kita mendingan beli saham fetching dengan BCA atau Bank Mandiri yang lebih outperform ya, atau lebih bagus dibandingkan BRI secara kinerja. Oke, analisis untuk BBRI dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Hidayat dari Jakarta. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Pak Andri, Anda rekomendasikan BRMS, Grup Bakri, dalam beberapa waktu terakhir kenaikannya juga cukup signifikan, Pak Pak Andri. Gimana Anda melihat posisi dari BRMS, terutama di penutupan sesi kedua hari ini Pak, di 378. Ada ruang yang cukup besar tidak Pak untuk BRMS ke 400-an? Ya, kalau dilihat dari teknikalnya sendiri ya, dan juga fundamentalnya kan BRMS ini cenderung mengikuti pergerakan harga emas dunia ya. Emas dunia kemarin tingginya 2790, ini belum puncak ya. Tapi untuk jangka pendek ini hati-hati karena market hari ini akan melihat ke data tenaga kerja Amerika yang akan dirilis nanti malam. Kalau saya lihat sih emang di prediksi market mungkin akan ada di atas ekspektasi. Jadi kemungkinan ini juga not good untuk harga gold ya. Jadi kalau gold nanti malam akan sell off ya, menuju di bawah 2.730 sampai dengan 2.700 per troy ounce. Jadi artinya juga BRMS nanti Senin mungkin akan tembus di bawah Senin atau Selasa ya, tembus di bawah 348 supportnya. Jadi kalau baik teknikal harusnya kita belinya di bawah 348 karena itu wave pressure C ya, karena
kalau lihat kenaikan sekarang sebetulnya sudah terbatas, masih di bawah 392 kemarin. Jadi BRMS sama dengan kita juga kalau gold turun ya kita sell BRMS, tapi kalau gold naik kita buy BRMS. Jadi kecenderungan karena apa? Karena masih ini kan sekarang udah returnnya tahun ini 34%. Baik. Jauh 3 kali lipat. Return lipat ini sudah 125%. Jadi artinya jadi kalau kita beli gold, beli BRMS harus melihat trend gold. Jadi kalau kita melihat gold jangka menengahnya bisa sampai di atas 800 sampai 3.000 per ounce. Jadi juga BRMS bisa menuju di atas 400. Baik. All time high tidak Pak ini untuk BRMS Pak? Kalau pesat bisa, tapi di dalam 1-2 minggu ke depan ya. Tapi kalau untuk jangka pendek ini sampai agak rawan ya. Meskipun bisa tembus di atas 392, tetap aja kemungkinan akan ada sell off. Jadi mendingan di hold untuk jangka panjang, tapi nunggu di bawah 348 dulu. Oke, kita beralih ke saham pilihan ketiga, Pak Andri. Ada Adaro Pak dari pertambangan batubara, tapi Anda lebih rekomendasikan untuk akumulasi buy untuk Adaro. Pertimbangannya? Ya kalau Adaro kan kalau dari teknikalnya sendiri dari tertingginya 4.050, turun kemarin sempat 3.300-an. Sekarang rebound ini sebenarnya ini wave koreksi B, jadi masih bisa kita harapkan untuk menuju ke mendekati 39 sampai dengan 4.050 ya. Jadi itu juga kalau saya lihat kecenderungan masih bagus. Jadi masih banyak sentimen dari Adaro terutama dari dividen dan juga nanti ada penjualan aset kemarin ya. Jadi ada perubahan nama perusahaan ya. Jadi ini sentimennya bagus. Ditambah juga kita lihat juga harga Pol juga sudah oversold ya, konsolidasi. Jadi tidak akan banyak turun lagi, kecenderungan untuk naik. Jadi untuk jangka pendek sih masih kita buy, tapi kalau untuk jangka menengah masih konsolidasi jangka antara range-nya 3.400 sampai dengan 4.000. Jadi untuk jangka pendek ini kita untuk masih buy dulu. Dari Adaro pun bisa kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, tampaknya dari properti ada Pani. Masih direkomendasikan akumulasi buy, di mana Pani sudah mengalami kenaikan yang signifikan dan beberapa kali ini sudah menyentuh ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Analisis Anda untuk Pani, Pak Andri, dan kebetulan juga pertanyaan masuk, kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi Pak, cukup bagus di 12 ribuan untuk memaksimalkan profit yang sudah ada sampai sejauh ini. Ya kalau Pani sendiri sini kalau teknikalnya masih bagus, karena ini masih wave 3 ya, masih panjang gitu. Jadi tembus 120.000 saya pikir bisa terjadi nanti di tahun depan. Jadi kalau untuk tahun ini ya untuk jangka pendek sebenarnya ini the wave 5 hati-hati juga kenaikan terbatas paling 18.500 sampai 19.500 dan take profit. Jadi polanya sama seperti Petro ya. Itu tertingginya kan kemarin 19.50. Jadi polanya sama, saya nggak tahu market makernya sama atau bukan, tapi polanya sama. Jadi tapi kalau back technical selama masih di atas 15.500 untuk ini saya pikir masih bisa hold untuk hold sampai dengan term, karena ini masih wave 3, jadi artinya wave 5-nya bisa di atas 20.000 sampai 23.000-an. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau masih tadi ada modal 20.000 masih bisa hold, tapi kalau untuk jangka pendek mendingan kita main cepat aja. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PBRI, BRMS, Adaro, dan Pani, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita jeda kembali terlebih dahulu, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja kita ke Medan, ada Bapak Kasmudin, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham BRPT Pak, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak, dan level buy di berapa? Ya sebenarnya kalau BRPT lebih gampang di stay ya. Karena range tradingnya kan kemarin 980 sampai 1060 jangka pendeknya. Kalau minor, kalau majornya di 900 sampai dengan kemarin 1320. Tapi kalau untuk kita mau masuk, mendingan kita nunggu di bawah 980 ya, karena kenapa? Karena tekanan ke brand kan masih akan cukup tinggi ya di depan. Jadi kira-kira masih distribusi, jadi juga akan berimbas juga negatif ke BRPT dan juga saham lain di grup Barito. Jadi maksud kita mendingan nunggu di bawah 980, atau kalau kita masuk nambah lagi bisa kalau dia tembus di atas 1060. Targetnya 1240 sampai 1220. Bisa diulang targetnya Pak? Targetnya yang jangka pendek tadi 1150 sampai dengan 1240. Kalau tembus di atas 1060. Baik. Analisis untuk BRPT penutupan hari ini di 985, melemah di 1,01%. Bapak Kasmudin dari Medan. Selanjutnya menanyakan saham Saratoga Pak, SRTG. Apakah sudah direkomendasikan entry, support, dan resistennya? Ada Bapak Samekto dari Surabaya untuk Saratoga. Hari ini juga
tetap melaju di zona hijau meskipun indeks harga saham gabungan koreksi dalam, Pak Andri? Ya, kalau untuk Saratoga jangka pendeknya sendiri masih konsolidasi ya. Sini kalau untuk trading buy kita masih bisa lah ya. Sini ditembus kemarin tadi kan udah tembus di atas 2380, berarti kamu menuju di sini targetnya ke 2490 sampai dengan di sini ada intraday gap-nya 2600 atau bahkan di sini ke 2670. Jangka pendeknya masih bisa ke 2480 sampai 2670. Tapi kalau untuk jangka menengahnya masih konsolidasi karena ini kan wave koreksi 4 ya. Yeah. Tapi kalau kita mau hold sampai tahun depan berarti harusnya dia bisa tembus di atas 2800 ya, 400 sampai dengan 3200. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau jangka pendek sampai akhir tahun kemudian kita masih punya range tradingnya nggak jauh dari 2200 sampai 2000 sampai dengan 2700. Tapi kalau untuk jangka menengah bisa 28 sampai dengan 3200. Baik, penutupan hari ini di 2.400 menguat signifikan di 3,90%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan Telkom, Bapak Henry dari Jakarta. Telkom nyangkut di 3.100-an, Pak Henry, Pak Andri, rekomendasinya seperti apa? Direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Dan arah selanjutnya untuk Telkom? Ya, kalau Telkom sendiri termasuk yang paling lemah juga ya, termasuk kayak MCMGR juga jadi yang lemah di blue chip ya. Ya, jadi emang kemungkinan dia akan tembus di bawah 2.700 karena saat ini kan wave koreksi 3 ya, artinya belum bottom. Jadi kalau mau beli emang antara 2.630 sampai 2.700 supportnya ya. Jadi kalau beli daerah situ. Kalau untuk 3.100 kemungkinan bisa capai nanti kemungkinan ya nunggu window dressing sampai atau minimal di January effect di bulan Januari yang biasanya bullish untuk marketnya. Jadi artinya kalau untuk 3.100 masih aman lah untuk jangka menengah ya, tapi kalau untuk jangka pendek ya kecukan masih turun dulu di bawah 2.700 untuk kita buyback lagi nanti di kisaran 2.600 sampai 2.630. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Andri. Sudah profit dari Java, tapi ingin buyback kembali. Direkomendasikan di level berapa untuk Java? Java sendiri kan polanya sama seperti tadi kayak main ya. Jadi, tapi kalau lebih bagus ini kan kita juga dapat keuntungan dari isu apa namanya susu gratis nanti makanan gratis ya. Jadi kalau Java sendiri untuk jangka pendeknya harusnya koreksi dulu ya karena 5 sudah selesai ini koreksi ABC jadi harusnya bisa sampai di 1520 sampai 1620 sampai dengan 1700 kalau kita mau buyback lagi. Tapi kalau untuk jangka menengah karena ini wave koreksi 4 jadi harusnya bisa menuju di batas 1870 sampai dengan 2200. Dengan kebutuhan. Jadi kalau untuk jangka menengah targetnya 1980 sampai dengan 2200, tapi kalau untuk jangka pendek agak rawan bisa terkoreksi dulu di 1650 untuk kita buyback lagi. Baik, penutupan hari ini di 17.50 melemah cukup dalam di 4,37% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih sudah bergabung dan silakan bergabung bersama kami kembali di perdagangan di minggu depan. Dan Pak Andri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Pak Andri, sehat selalu. Ya, sama-sama, Mas. Baik, ada Bapak Andri Zakaria Siregar, founder grup CTS Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David Sun Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.